Sering kali kita mendengarkan keluh kesah dari anak-anak, orang tuaku tidak memahamiku, mereka tidak menyukai bentuk rambutku, mereka tidak menyukai dengan model bajuku, mereka tidak menyukai musikku, mereka memaksaku kuliah di sana, ayahku memaksa diriku untuk melanjutkan bisnisnya, ibuku menyuruh aku mengenal si cowok itu padahal aku tidak menyukainya, dan mama dan papa ingin saya bekerja di luar negeri. Wow! Dan kadang-kadang relasi menjadi begitu buruk antara orang tua dan anak. Injil hari ini memberikan kepada kita inspirasi bagaimana membangun sebuah relasi. Relasi tidak dibangun dengan hanya memberikan perintah, you have to do it, pokoknya lakukan itu. Tidak. Membangun relasi dimulai dengan membangun trust. Kepercayaan itulah dasar dari semua relasi yang kita bangun. Yesus pun ketika membangun relasi dengan murid-muridnya, dia membangun trust ini dulu. Dia memanggil mereka untuk hidup bersamanya, menyertai dia, mendengarkan apa yang dia ajarkan, dan kemudian membiarkan mereka menyaksikan dia menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, supaya mereka mengenal siapa Yesus dari pengalaman hidup, kebersamaan dengan Yesus. Itulah yang membentuk hidup para murid, sebelum mereka kemudian diutus juga untuk menjadi pewarta dan penyembuh bagi banyak orang. Dan kuncinya adalah menangkan trust itu. Trust tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa usaha Anda. Anda harus memberikan investasi waktu bermain bersama dengan anak Anda, belajar bersama dengan anak Anda, dan orang tua, serta kita para guru harus menjadi eternal student untuk anak-anak didik kita, anak-anak kita sendiri juga tentunya. Yang kedua adalah, jangan kita memaksakan impian kita dalam diri anak-anak kita atau melalui anak-anak kita. Seringkali kita punya impian mengenai prestasi yang ingin kita capai tapi tidak mampu kita capai, dan kita meletakkan harga diri kita dan martabat kita pada anak kita sehingga kita paksakan mereka untuk mencapai apa yang kita impikan. Mereka tidak bahagia, kita bahagia, tapi kita bahagia di atas penderitaan dia. Dan kerap kali kalau dia tidak mencapai apa yang kita inginkan, kita marah, kita kecewa, dan kita persalahkan anak kita. Ingatlah, kita harus menyelesaikan diri kita sendiri dulu. Poin ketiga, work on you before on your children. Seringkali begitu, kita membawa luka masa lalu kita dan kita menuntut itu pada anak-anak kita supaya terwujud, sehingga luka kita menjadi tekanan dan mimpi yang buruk untuk anak-anak kita. So remember, selesaikan diri Anda sebelum Anda menjadi orang tua yang baik dan guru yang baik. Yang keempat adalah set boundaries. Anda harus menetapkan juga apa yang baik dan tidak baik. Misalnya, berbohong itu jelas tidak baik. Bermalas-malasan jelas juga tidak baik. Membentak orang tua, nah ini banyak anak-anak lakukan, itu juga nggak benar. Kita tetap harus menciptakan tentu suasana persahabatan dengan anak-anak kita. Dan semakin bertambah usia anak, mereka menjadi seperti sahabat bagi kita. Tapi mereka juga harus tahu batasannya di mana. Seperti juga para murid, mereka juga tahu batasannya dengan guru mereka. Mereka juga memperlakukan guru mereka dengan hormat. Demikian juga anak-anak harus punya respect pada orang tua. Yang kelima adalah allow them to make mistakes. Biarkan anak-anak juga belajar dari pengalaman kegagalan. Nilai jelek, mereka belajar dari situ. Mereka gagal dalam ujian, biarkan mereka belajar. Mereka gagal dalam kehidupan, biarkan mereka belajar. Hanya dengan belajar melalui kegagalan, orang juga bisa bertumbuh dan maju terus menjadi lebih baik. Sama seperti Yesus. Yesus juga membiarkan murid-muridnya mengalami kegagalan. Dan hanya dengan itu mereka belajar dan menjadi pewarta yang tangguh dan unggul. Maka mari kita belajar menjadi guru yang baik dalam kehidupan, menjadi orang tua yang baik. Dan bagi anak-anak semakra terkasih, besok pun kamu akan menjadi orang tua. Dan belajarlah. Belajar dari pengalaman hidup kamu sendiri sebagai anak, agar kamu pun dapat menjadi orang tua yang baik. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini dan juga untuk sabda-Mu yang kami dengarkan. Ajari kami untuk bertumbuh, menjadi anak-anak-Mu yang terkasih yang terus mau belajar juga dalam hidup kami. Dan semoga kami pun dapat menjadi pribadi yang baik untuk mendampingi sesama kami, anak-anak didik kami, dan juga anak-anak yang Kau percayakan kepada kami sendiri. Dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.